Hai hai, selamat pagi semuanya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan 4:03 ya teman-teman semua. Pastinya hari ini juga masih kondisi sehat-sehat ya semuanya ya. Dan masih pada puasa kan? Aku pengen kepo dong yang ngikutin kupat tahu dari hari pertama sampai hari terakhir. Boleh dong kasih di komen, gue sambil benerin baju dulu. Gimana sih baju gue? Siapa yang pokoknya hadir terus nemenin Novi tiap hari di kupat tahu dari hari pertama sampai hari ini, yang nggak pernah absen. Aku, oke. Fitria Rosida, kamu menjawab yang paling pertama, jadi kamu akan mendapatkan Sensity. Yeay, aku baik banget ya gitu kan, hanya segitu aja terus dapat hadiah. Ya udah Fitria, nanti kamu ambil hadiahnya, minta di OIC di kota kamu terdekat ya, yang kamu tinggal ya. Bilang aja aku dapat dari Kak Novi, bilang gitu aja di kupat tahu ya. Wow, ternyata sekarang nih sudah jauh dari bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di area Jawa aja, tapi juga ada dari Jayapura. Oke, wow, banyak sekali. Oke, mungkin aku hanya bilang mohon maaf hari ini karena ternyata yang pertama bannernya nggak masuk, aku share terus kayak gitu, linknya juga akhirnya nggak bisa apa namanya nggak bisa secara menyebar gitu kemana-mana, tapi tolong ya teman-teman tetap semangat dan pokoknya copy paste aja, untuk copy aja semua link-link, maksud aku adalah link untuk hari ini gitu kan, link YouTube untuk hari ini gitu kan, biar pada masuk semuanya di warung kupat tahu. Oke, kemarin juga mohon maaf ada kendala ya kan di Makassar, jadi kayak hanya 40 menit gitu kan, ada lagi panas-panasnya gitu, tapi karena sinyal sekali lagi kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi akhirnya mesti Novi stop. Dan semoga hari ini lancar ya, karena hari ini BFF Novi ini dari Jakarta, asik. Kalau dari Jakarta semoga sih sinyalnya bagus-bagus aja ya. Usianya masih muda juga, 25 tahun ya, dengan title sekarang menjadi senior director. Tapi yang paling keren ya backgroundnya sosok cewek muda ini adalah sambil serius jalanin Oriflame, ternyata tuh memang sebagai seorang blogger juga dan masih bekerja sebagai senior auditor ya. Wow, di PwC. Jadi teman-teman, PwC itu kepanjangan PricewaterhouseCoopers ya. Jadi ini nih kayak semacam kantor jasa profesional yang terbesar di dunia saat ini gitu loh. Dan ini nih pokoknya kalau misalnya orang masuk sini tuh kayak oh oke, di PwC gitu, kayak yang wow banget gitu kan. Nah, gimana sih gitu kan ya, dengan kesibukannya beliau tapi masih tetap juga untuk mempertahankan bisnis Oriflame ya. Kita langsung aja panggil dan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Michelle Pratama. Hai Michelle. Halo. Michelle, semoga aman aja ya ininya sinyalnya. Kalau Semoga, Jakarta harusnya sih semoga aku bagus-bagus deg-degan ya. banget. Santai aja. Michelle, kamu masih kerja kan berarti senior auditor di PwC? Iya, ini pun sebenarnya sambil di kantor, Kak. Jadi aku izin sebentar buat live. Aku suka banget, love banget ya ampun. Bilangin ini aja apa namanya, suruh bos kamu jadi downline aja. Kamu rekrut aja Biar biar langsung dia tahu. SM ya. Iya, biar dia ikut nanti. Oh ini ternyata gitu kan, anak buah gue jadi upline gue gitu kan. Oke, Sekali-sekali wow. ya jadi mentor. Iya, iya benar-benar. Jadi kan kayak pelampiasan juga saat kamu kerja lagi PT-PT-nya sama bos terus kayak gitu, downline aku katanya.
Michelle, Menarik, Kak. apa namanya, kamu nih masih kerja, terus udah gitu kamu masih tetap fokus di Oriflame sampai sekarang menjadi seorang senior director di Oriflame gitu kan. Emang gaji kamu kurang di PwC? Tentunya enggak sih, Kak, cuma maksudnya kan, itu sih aku udah sempet share gitu ya, kalau gaji di kantor tuh kayak berasanya lewat doang gitu, meskipun iya sih memang di atas UMR, memang udah nyampe double digit bahkan, tapi kadang untuk yang dipakai buat happy-happy tuh kayak sayang gitu ya kalau misalnya gaji utama gitu kan. Tetep beda deh, Kak. Oke, berarti kalau misalnya gaji Oriflame buat fun doang gitu ya, buat happy-happy aja. Ya ampun. Terus kalau misalnya kamu di posisi diamond, tetap masih buat happy-happy aja. Duh, happy-happy-nya udah next level ya, Kak, kayaknya kalau itu. Udah naik naik level banget itu, Michelle. Michelle, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, boleh dong kamu kenalan dulu biar kita tahu lah gitu kan ya, siapa sih sosok Michelle Pratama ini. Boleh boleh. Jadi aku pribadi sih join udah lumayan lah ya 1,5 tahunan. Waktu awal join tuh memang bener sih cuma karena waktu itu gajiku masih lebih kecil kan ya, waktu masih baru masuk kantor juga. Ya masih lebih dikit lah, setengahnya dari sekarang gitu. Terus memang butuh uang buat tambahan karena dulu tuh aku nggak seimbang nih antara pemasukan sama pengeluaran. Jadi memang masih banyak pengeluaran gitu. Dan akhirnya akibatnya ya tabungan yang berkurang 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 terus kan, dan akhirnya aku gimana ya nyari kerjaan sampingan yang bisa nutup nih pengeluaranku yang lebih ini gitu. Karena waktu itu sempat juga bahkan sampai bayar kartu kredit tuh susah gitu. Padahal udah kerja gitu kan, kan itu agak ya malu-maluin gitu ya. Ibaratnya kan udah kerja gaji lumayan kok masih kurang gitu. Dan akhirnya ya udah aku tuh tipe yang maunya ya aku harus bisa nih mandiri, support diri. Akhirnya nyari kerjaan sampingan dan ketemulah sama si Oriflame ini gitu. Itu sih sedikit background lah ya kenapa aku masih mau. Oh, jadi maksudnya ternyata kamu baru join 1,5 tahun di Oriflame itu sebenarnya tujuannya itu untuk bisa bayarin atau nutupin kartu kredit juga lah ya. Betul. Terus kamu tinggal di Jakarta mana sih, Syah? Aku tinggal di Tangsel, Kak, tapi aku kerja di Oh, Jakarta. Mm-mm. oke. Nggak Iya. ngekos atau tetap masih tinggal sama mama papa? Eh, Sebelum pandemi sih aku ngekos di belakang kantor lah, di dekat kantor Oriflame juga. Aku Oh, ya emang kerjanya banyak kan di banget. dekat, iya. Iya, terus sejak pandemi ya tahun lalu lah ya bulan Maret itu aku akhirnya stop kosnya terus pulang karena memang kerjanya juga jadi work from home gitu ya. Jadi ya udah benar-benar lumayan lah menghemat juga gitu, uang yang biasa buat kos kan bisa buat yang lain gitu. Berapa bersaudara sih, Syah, kamu? Aku kerja udah dari 2018. Berarti berapa tuh ya? 2,5 tahun lah ya. Oke, 2 tahun sama gue tadi. Aku nanyanya tadi kamu berapa Oh, bersaudara, Syah? oh, salah sambung. Gak apa-apa. Aku berdua sama adikku. Adikku lumayan jauh sih, masih dia masih SMP 3 kalau nggak salah. Beda 8,5 tahun, Kak. Lumayan. Ini aku yang keputus atau gimana ya? Oh, oh, oke oke. Berarti bukan aku yang keputus ya. Soalnya aku juga lagi numpang di kantor klien, jadi aku nggak tahu sinyalnya. Oke, kita sambil tunggu Mbak Novi ya kalau gitu. Aduh, ya ampun rame. Makasih ya yang udah pada ikutan hari ini. Meskipun bannernya tidak nyebar ya ternyata.
Oke, boleh. Mungkin aku sharing lanjut tadi kali ya, background sedikit. Tadi di banner kan udah sempat disebutin ya yang backgroundku. Sebenarnya aku 23 tahun sih, ditambah 2 tahun di banner ya. Aku 23 tahun sih, dan aku benar lulus dari Inggris, dan memang setelah lulus itu langsung pulang ke sini untuk kerja sih. Jadi yang di tahun 2018 itu langsung sudah balik. Iya, tadi Iya, aku Syah. lengkapin sedikit aja backgroundku gitu. Oke, Shell, maaf ya. Oh, ternyata kamu tuh usianya baru 23 tahun ya? Iya, Kenapa? Kak. Kenapa? Ya ampun, jauh lebih mudah lagi. Oh my god. Dikasih tahunya 25 tahun. Oke, kalau kayak begitu maaf ya, Shell ya. Uh, Oh Iya, iya, ini kalau maaf ya, misalnya ini agak jelas juga karena aku tuh nyari ruang kedap gitu. Soalnya di kantor orang kan gak enak ya kalau kerjain yang lain. jadi Michelle ini dalam kondisi lagi kerja. Jadi sehari ini Michelle itu WFO gitu kan. Terus tadi Iya. minta izin untuk 1 jam karena bela-belain mau ketemu sama sharing sama teman-teman semua di Kupat Tahu ini gitu. Jadi kalau misalnya lihat backgroundnya Michelle gelap itu memang Michelle ini lagi seperti di goa ya, atau kayak Lagi semacam bersembunyi ya, Kak. kayak semacam di gudang gitu kan ya. Gak apa-apa, yang penting suaranya tetap on ya kan. Tadi mohon maaf juga kayaknya tiba-tiba sinyal aku keputus kayak begitu, tapi Iya, untung nggak apa-apa, Michelle Kak. langsung beralih. Ya udah, Tetap oke. lanjut. Michelle dengan 23 tahun, 2 tahun setengah bekerja di PwC sampai sekarang masih sebagai senior auditor. Terus udah gitu 1 tahun setengah menjalankan bisnis Oriflame sampai di posisi senior director, ya kan? Aku tahu dalam waktu 2 tahun setengah dan kamu 1 tahun setengah jalanin Oriflame itu pasti masih bekerja gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya, kamu tuh ini benar-benar karena aku tahu gitu senior auditor itu kan gitu benar-benar ngomongin mengenai angka lah gitu loh segala macam gitu, tapi gimana kamu bagi waktunya, bukan hanya bagi waktu yang sekedar oh ya biasa waktunya sama dengan kita gitu, enggak ya, tapi benar-benar planningnya tuh apa aja sih yang kamu lakukan, Sel? Iya, kalau aku sih karena memang kerjanya juga lumayan padat ya, Kak. Jadi aku bener-bener aku tuh orangnya yang tipe planning malam sebelumnya gitu. Jadi aku list dulu nih kira-kira di hari berikutnya tuh perlu ngapain aja sih, dari segi kantor juga, dari segi offline juga gitu jadinya. Kayak misalnya aku bener-bener sih planningnya itu sedetail perlu follow up siapa aja, kira-kira besok fokusnya ke siapa aja, perlu ngapain aja, misalnya ramein grup gitu ya, terus branding kan, itu benar-benar aku list bahkan sampai sekarang, Kak. Jadi supaya nggak kelupaan gitu, karena kalau misalnya aku nggak list kadang tuh ke-skip gitu, meskipun itu memang yang to do list basic ya bisa dibilang gitu kan, yang udah tiap hari dikerjain juga, tapi tetap aja aku pasti akan tetap list. Jadi yang sesimpel branding gitu ya, itu kan kadang suka kelupaan. Terus aku benar-benar detail deh, pokoknya rinci. Untuk bagi waktunya itu aku bener-bener harus nyempetin sih, karena dulu aku awal-awal Oriflame itu ya wajar lah ya, Kak, mungkin kayak baru mulai juga kan, yang ya udahlah sesempatnya gitu kan. Dan itu ya nggak kemana-mana gitu, akhirnya pada waktu itu memang terbuktilah aku stuck di 6% gitu. Dan waktu udah nih ubah mindsetnya untuk nyempetin waktu, itu akhirnya aku bagi, jadi kayak waktu kayak jam sekarang lah, jam 3, jam 4, itu aku pasti alokasiin buat Oriflame sebenarnya. Untuk rame-ramein grup, untuk follow up gitu. Terus kayak jam 9 pagi itu kan biasa sambil on the way ke kantor ya, itu aku sambil branding, sambil juga nyapa-nyapa gitu. Misalnya ada member baru itu aku sapa. Sama jam istirahat sih, Kak, itu yang benar-benar krusial banget. Jam istirahat tuh yang jam 12, jam 6 sore gitu ya, yang pas jam makan. Itu aku biasa alokasiin setengah jam tuh buat nelpon biasanya. Jadi setengah jam makan ya cepet-cepet lah, nggak usah pakai bertele-tele gitu. Terus setengah jam lagi aku pakai buat janjian telepon sama member baru biasanya. Itu sih, dan selebihnya sih kalau udah jam 6 ke atas tergantung ya aku lembur atau enggak. Kalau lembur ya sama, dibaginya pun pasti aku alokasi 1-2 jam untuk tetap ngerjain Oriflame-nya.
kalau nggak lembur ya pol Oriflame gitu. Wow, Jadi sepadat itu ya maksudnya, dan itu kamu lakukan memang tiap hari rutin ya dan konsisten. iya bener, aku usahain sih setiap hari ya, cuma kan kadang mungkin ada meeting atau apa ya pasti jamnya berubah dikit. Tapi untuk berapa jam ngerjainnya tuh tetap segitu gitu. Terus kamu pada saat achieve sebagai new achiever, senior manager itu berapa lama sel? Terus kayak gitu dari SM ke Eh, director sampai senior director tuh berapa lama? iya, aku ke SM sih bukan yang tercepat ya kak, aku tuh 9 bulan kayak bayi. Terus untuk jadi director sama senior directornya jadi open SDIR itu setelah SM, jadi di bulan berikutnya. Dan kualnya itu lancar untuk dua-duanya, syukurnya gitu. Jadi closingnya sih ya 6 bulan setelah gitu dua-duanya. Ini sepertinya keputus lagi ya. Dari akunya lancar kah kayak tadi? Atau aku yang keputus? Salam kenal ya semuanya, ya ampun rame banget. Iya nih, aduh, aku berusaha supaya dapat lampunya, tapi tetap gelap. Soalnya ruangannya warnanya hitam. Salam kenal ya semuanya. Ini aku sambil jawab kali ya sambil nunggu Manovi. Ini ada yang nanya sih, contoh to-do list buat ngerjain Oriflame-nya. Kalau aku sih masih ngikutin to-do list yang diajarin upline-ku. Jadi benar-benar sama sih, kan ngikutin apa Sarpio ya, masih yang share, invite, engage. Jadi aku memang masih ya jualan itu udah pasti, share katalognya. Aku tetap cerita juga gitu ya tentang bisnisnya kan itu untuk invite juga ya. Terus ngeprospek juga, ngejelasin soal bisnisnya ke prospek-prospek yang memang tertarik. Itu aku udah pasti setiap hari aku targetin berapa orang gitu. Terus to-do list-nya ya yang tadi branding, jualan, ngeprospek, terus ya ngobrol-ngobrol aja, bonding-bonding sama member-member yang di grupku gitu. Itu sih sebenarnya dalam bentuk follow up ya bisa dibilang. Kalau aku bilangnya bonding gitu karena memang ya ujung-ujungnya apa sih ngobrol gitu kan. To-do list-nya sih itu kurang lebih kalau untuk ngadain training-training gitu aku memang melihat kebutuhan jaringan gitu. Jadi nggak yang apa ya, aku nggak mau downline-downlineku tuh terlalu padat sama training tapi jadi lupa praktek dailynya gitu loh. Jadi aku memang lebih usahain itu lebih ke yang one on one-nya lah ya bisa dibilang gitu. Jadi emang memang lebih banyakin bondingnya sih gitu. Terus oke aku jawab pertanyaannya lagi ya. Kakak lebih aktif jalankan Oriflame-nya di sosmed apa aja? Aku biasa di Instagram sih paling banyak. Tapi kadang aku pakai TikTok juga. Aku suka muncul-muncul di Facebook juga karena memang aku ini ya belajar dari leaders lain gitu ya. Pada bilang kan coba pakai minimal 2 sosmed, minimal loh ya kan. Berarti ya udah aku coba manfaatin yang kira-kira aku bisa tuh di mana aja sih. Yang pasti Instagram tuh udah wajib lah gitu kalau buat aku. Nah, tambahannya tuh ya yang tadi di TikTok sama Facebook. Aku masih aktif ya di PWC, jadi memang sambil dua-duanya gitu, karena memang itu masih yang responsibility pertama aku. Nggak mungkin sih aku tinggalin untuk kerjain Oriflame gitu, jadi dua-duanya untuk sekarang. Uh, Kak, gimana ngadapin situasi hati yang ketika nggak punya uang, lalu customer masih belum dapat, sedangkan masih pengen ngerintis Oriflame? Kalau aku mungkin ini lebih ke tips ya berarti. Ini kan berarti sebenarnya kendala di jualan. Coba deh langsung aja colek-colek upline gitu karena kalau aku punya downline yang kendala jualan juga, pasti aku ajak ngobrol details gitu ya, evaluasi sih sebenarnya yang udah dipraktekin tuh apa aja. Kira-kira apa sih yang biasa kita sebagai upline praktekin, mungkin yang bisa kamu coba juga gitu kan. Sebenarnya gitu aja. Jadi bener-bener langsung pepetin upline sih kalau memang masih serius mau bisa sukses di Oriflame gitu ya. Kuncinya cuma satu.
repetin upline supaya belajar yang banyak dari dia gitu. Karena memang cara-cara jualan kan banyak banget kan, jadi ya itulah langsung aja minta di-mentorin lagi. Lanjut ya. Malu nggak sih Kak ngerjain Oriflame? Kan kerja udah bagus, ngapain ngerjain Oriflame lagi? Nah ini tuh jujur banyak banget, bahkan teman-teman kantor gitu ya, kayak lu ngapain sih Oriflame-an lagi gitu kan. Kalau aku sih ya cuma bisa bilang, ya karena aku impiannya masih banyak yang nggak bisa terjawab dari kerja kantor gitu ya. Kayak kalau kerja kantor di sini mungkin terutama yang aku udah alamin kan di PwC gitu ya, jujur sih secara waktu aku nggak punya waktu banget untuk sosialisasi ya kan, karena memang tersita banget waktunya di kantor. Dan itu salah satulah impian jangka panjangku itu pingin punya kebebasan waktu gitu ya, dan secara kesehatan juga. Karena memang udah pasti banget ya yang namanya lembur-lembur itu orang tuh bilang kayak nabung penyakit gitu ya. Dan itu yang aku nggak mau banget. Akhirnya jadi ya itulah kenapa aku mau seriusin Oriflame-nya supaya nanti secara jangka panjangnya tuh berasa banget worth it gitu loh, kayak capek-capek di sekarang nanti tinggal nikmatin hasilnya gitu. Karena aku percaya banget sih Oriflame tuh memang investasi jangka panjang banget gitu. Makanya kalau dibilang malu ya dulu mungkin sempat gengsi ya, tapi ya udahlah gitu, gengsinya mau dipakai buat apa sih ya kan? Kan gengsi tidak menghasilkan. Jadi itu sih makanya aku juga nggak mau berpegangan sama perasaan maluku itu. Ini Mbak Novinya balik nih. Shell, entah kenapa ini asli suka ya wifi ku nggak ngerti deh nih. Error ya. Iya, tapi untung nggak apa-apa, kamu tinggal jawab-jawab aja nanti kalau misalnya memang Iya, aku kepental lagi gitu kan. Terus, iya, iya. Shell, aku dengerin kan tadi kamu bilang kan, ya emang bener sih, kamu ternyata tidak gengsi gitu, walaupun di awal-awal dan sampai saat ini mungkin bahkan teman-teman kantor pasti bilang, kenapa sih lo kok masih tetap Oriflame-an kayak gitu ya. Terus, uh, kalau misalnya aku tanya, berarti jaringan kamu ini ada nggak sih yang teman-teman kantor gitu? Yang kamu rekrut? Sebenarnya dulu sempat ada Kak satu orang yang join, bahkan atasanku sebenarnya yang join. Tapi ya itu karena memang nggak mau jualan, akhirnya cuma sebagai user aja gitu. Tapi teman-temanku ini memang so far masih pakai produk Oriflame gitu Kak. Jadi maksudnya cuma memang nggak mau jualannya, nggak mau bisnisnya gitu. Tapi kalau untuk dengan brand Oriflame sendiri itu udah kenal gitu. Jadi ya memang butuh proses ya untuk narik mereka gitu. Mungkin aku harus gold dulu Kak. Kalau berarti kalau misalnya di jaringan kamu itu lebih banyak apa? Usianya itu sama-sama kamu kah? Terus udah gitu inner circle kah atau outer circle? Sebenarnya inner circle belum ada selain yang tadi untuk jadi user. Jadi memang kebanyakan itu dari sosmed Kak. Masih outer circle dari orang yang tadinya aku nggak kenal. Jadi memang dari sosmed Instagram sih lebih tepatnya. Kalau untuk umurnya ya sekitaran aku ada yang sambil kerja juga. Terus ada juga yang ibu rumah tangga ya, yang mama muda. Ada juga yang anak kuliahan ada juga sih. Justru SM ku itu masih maba. Jadi memang beragam sih Kak. Oke, berarti beragam ya, nggak harus semuanya itu adalah seusia kamu. Terus ini nih, banyak yang nanya sini ya. Eh, berarti kamu lebih ke sosial media ya, branding, lebih banyak branding ya? Iya betul, memang di branding sih, dan aku pun juga sambil ngiklan gitu ya, karena dari inner circle-ku belum ada yang ketarik gitu Kak. Ini sih mereka kepo, cuma belum nempel gitu loh. Jadi mungkin memang dia butuh proses itulah. Sebenarnya kalau biasanya kalau kamu branding lebih ke arah yang kamu tonjolin itu sosok Michelle dengan bekerja sebagai senior auditor di PwC-nya atau lebih ke arah senior director-nya kah atau apa? Kalau kamu? Kalau aku sih lebih ke online-nya gitu ya, lebih ke ini tuh bisnis online banget, bisa dari rumah ya kan. Apalagi sebenarnya lingkunganku itu banyak yang lagi kesusahan cari kerja Kak. Jadi mereka nih
sama lah posisinya itu pengen resign gitu ya, pengen kerja lebih fleksibel, punya waktu, tapi kendalanya itu susah cari kerja yang bisa menggantikan gaji di PWC, sorry, gitu. Jadi memang kendalanya di situ. Makanya aku lagi menonjolkan banget ini tuh online banget loh dan bisa dapat penghasilan yang sama segede di kantor gitu. Itu yang lagi aku tekenin banget sih memang. Oke, berarti kamu lebih fokusnya brandingnya adalah nggak apa-apa masih kerja di kantoran gitu, tapi maksudnya paling tidak punya penghasilan dengan berbisnis di Oriflame pun nanti akan bisa lihat hasilnya lah ya, perbandingannya seperti Iya, apa. betul. Bisa Terus bisa apa ya, transisi gitu loh lewat Oriflame benar. ini gitu. Terus ngomong-ngomong, rencananya target kamu untuk di Oriflame sendiri apa sih sebenarnya? Kalau aku ya ditanya mah pasti pengen banget lah ya Kak, ngejar sukses plan-nya kalau aku sih. Memang dari dulu sih tertariknya sama jalan-jalannya, sama bonus-bonusnya itu udah pasti. Sama kalau aku itu, satu hal sih yang aku nggak dapetin di kantor itu rekognisinya gitu ya. Kalau di Oriflame kan, wah kita dirayain banget ya Kak. Mau cuma dapet welcome program pun diucapin selamat gitu kan. Jadi ya ampun keren banget, di kantor tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi memang itu salah satu hal yang aku apresiasi banget juga sih dari Oriflame gitu. Tapi kalau untuk target, aku memang ngejar sukses plan-nya Kak. Jadi memang pengen banget Diamond menuju ke sana. Kapan rencananya kamu diamond? Terus ada rencana nggak kalau misalnya kamu punya penghasilan berapa atau mungkin impian kamu sudah terpenuhi misalnya diwujudkan oleh Oriflame terus kamu ada planning untuk resign kah atau gimana? Kamu ada nggak sih buat plan seperti itu? Iya, jadi ini mungkin aku sekalian spill di sini ya Kak. Jadi memang sebenarnya aku udah mau resign, sebenarnya udah diproses. Terakhir kerja itu bulan depan. Dan aku selanjutnya aku bakal sekolah keluar sih Kak di bulan September itu aku memang bakal keluar negeri ke Italia untuk S2 gitu. Tapi Oriflame tetap jalan Kak. Wow. Oke, guys, aku mau kasih tahu aja, Michelle ini lulusan S1 di Inggris ya, benar ya, Shell? Iya betul Kak. Kamu majornya apa waktu itu, Shell? Aku ambil double degree sih, jadi accounting sama finance gitu. Kalau di sana. Wow, 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 double degree. Accounting sama finance. Gila, 23 tahun, wow. Terus kayak gitu ini mau melanjutkan ke S2-nya ke Itali, tapi tetap menjalankan fokus bisnis Oriflame-nya. Guys, denger ya guys ya, gitu. Dan ternyata Michelle ini memang sudah mengajukan surat resign dan bulan depan itu fix gitu. Michelle emang nggak ini ya, bukannya maksudnya mereka masih close dan masih ada beberapa regulasi seperti itu? Heeh. Jadi kalau di sana sih regulasinya tinggal karantina aja Kak selama 2 minggu saat aku nyampe di sana. Cuma untuk kondisinya udah lebih normal sih di sana. Jadi memang udah menerima juga gitu. Mm-mm. Mungkin Oke, okay. juga mikirin kita kan udah ada vaksin gitu ya, jadi lebih aman gitu sih. Oke, semoga lancar-lancar. Terus pertanyaanku, itu kamu biaya untuk kuliah S2-nya, apakah ada dari Oriflame atau mama sama papa? Nah, ini Kak yang menarik ya. Jadi untuk uang sekolahnya memang masih dibantu, tapi untuk biaya hidupnya, jadi kebetulan di Italia itu aku kan udah hitung-hitung budget juga ya. Karena memang anak akunting banget ya Kak. Banget Hitung-hitung sih. budget itu memang kebutuhannya lumayan Kak, belasan juta setiap bulannya. Di total-total gitu. Jadi aku memang sekarang nih selama beberapa bulan ini nambahin tabungan dulu supaya nanti sambil aku ngejar juga double digit pastinya bonus supaya nanti di sana aku udah nggak minta lagi gitu. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya aku mau biayain sendiri gitu. Itu ya salah Wow, satunya kan dari Oriflame ya. Karena pastinya penghasilanku dong, tinggal itu. Iya. pastinya. Cel, kamu nanti di Itali majornya juga sama ngelanjutin S2-nya atau lebih fokus ke accounting atau finance-nya?
Sebenarnya bukan bisnis sih Kak, aku yang ambilnya di sana itu lebih ke apa ya, lebih fokus ke sosial media sama brand manager gitu. Brandcom juga kayak brand communication juga. Iya, Berat, semacam kayak gitu. Jadi memang beralih sih dari akunting. berarti beda major lagi ya dari yang Iya, sebelumnya di Inggris ya. betul Kak. Gila. Ini asli keren banget sih anak-anak zaman now yang maksudnya aku lebih lebih respect karena kalian tuh bisnis Oriflame-nya juga gitu dan nunjukin bahwa kalian tuh nggak malu ngejalanin ini gitu walaupun maksudnya di satu sisi background kalian itu hebat-hebat gitu tapi tetap gitu loh dengan akhirnya juga punya title di Oriflame itu kayak wow banget sih menurut aku sih. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan tanya lagi apa nih ya? Sebentar. Kayaknya di atas itu tuh ada nanya waktu pertama kali kamu apa namanya merintis untuk buka kaki, kamu fokusnya itu berapa banyak tapi tadi yang di atas itu dia nulisnya apakah 8 kaki kah dia bilang gitu. Terus lebih fokusnya itu apakah berjualan kah, apa langsung ke bisnisnya kah seperti itu Shell. Gimana Iya. kamu? Kalau aku awal-awal yang tadi yang aku bilang aku belum melek banget tuh sama bisnisnya. Jadi memang selama berapa ya lumayan lama sih 5-6 bulan mungkin 5-6 bulan pertama itu aku memang jualan gitu dan seadanya banget deh gitu. Rekrut sih rekrut tapi ya rekrut doang misalnya terus ditinggal gitu kayak nggak yang dibimbing banget gitu itu ada juga bener-bener yang nggak karuan deh Kak pokoknya. Tapi setelah aku dikasih tahu Bangkok, nah itu bener-bener yang langsung memutar banget tuh mindset aku. Langsung nanya gimana Kak biar dapet gitu kan ke upline-ku. Um, dan ya dari situ baru deh mulai serius rekrutnya bener-bener yang targetin one day one rekrut gitu. Terus bener-bener kalau fokus kaki aku sih memang dari awal diajarin untuk fokus 3 kaki ya. Jadi ya aku memang masih berpatok ke itu gitu. 3 kaki, satu jadi lanjut 3 kaki lagi gitu. Jadi memang masih kayak gitu sih. Kalau 8 kaki mungkin aku nggak kepegang Kak sejujurnya. Karena dengan kesibukanku juga gitu. Jadi memang ya mikirin itu juga lah supaya aku tetap kepegang. Sebenarnya sih lebih disesuaikan sama kitanya ya. Kitanya itu Betul, iya. berapa banyak waktu sih yang kita bisa luangkan dan kita bisa fokuskan untuk mendevelop mereka seperti itu kan. Jadi Iya. setiap orang itu memang akan berbeda gitu kan. Oke, terus kalau kamu ngomongin tadi kan branding gitu kan, terus kayak gitu lebih ke arahnya yang kamu bilang kamu promosinya adalah mengenai kamu kerja tapi kamu juga bisa punya penghasilan. Tapi kamu juga tetap jualan kan, Shell? Jualan produk Tetap Oriflame. jualan Kak. Iya, tetap aku jualan. Pokoknya setiap bulan itu aku tetap targetnya sama ya 200 poin. Dan ini karena aku punya downline, aku mau mereka juga terbiasa dengan 200 poin, makanya aku juga nyontohin gitu kan. Makanya dari situ sih, dan kalau aku sebenarnya mikirnya kalau aku nggak jualan, gimana aku mau ngajarin member-member baruku untuk jualan kalau aku nggak punya pengalaman gitu kan. Jadi makanya ya itu menurutku udah wajib banget deh untuk jualan gitu. Karena aku perlu banget pengalamannya dan harus terus up to date gitu ya kan kayak situasi sebelum pandemi jualan tuh beda loh sama saat pandemi sama mungkin sekarang yang udah lumayan lagi reda pandeminya itu kan beda juga. Jadi aku pengen tetap up to date situasi jualan tuh gimana sih gitu supaya aku bisa ngajarin sih downline-downline baruku. Biasanya lebih banyak ke produk apa yang kamu jual, Shell? Kalau aku tuh lebih ke ini ya Kak, body cream, body lotion karena akunya sendiri juga lengkap gitu body lotionnya. Bener-bener pakai yang dari Love Nature, yang Milk and Honey, yang Essence itu aku pakai semua. Jadi memang jualannya pun lebih gampang gitu karena aku udah tahu nih masing-masing kayak gimana bentukannya dan rasanya gitu kan. Itu sih. Tapi ngomong-ngomong kamu kan juga backgroundnya juga blogger kan? Kenapa tuh? Kamu backgroundnya juga ada bloggernya kan? Sebagai blogger juga kan? Iya itu kadang-kadang lah Kak. Apa sih blogger apa yang kamu iniin?
Kalau aku memang dari dulu suka baca sama suka nulis-nulis gitu ya. Jadi ya aku ini aja sih mengekspresikan diri aja kalau blogernya itu. Lebih ke situ aja sih. Maksudnya aku memang sangat apa ya antusias sama sosmed sama dunia menulis gitu. Jadi memang bener-bener aduh semua tuh dicoba Kak. Semua dikerjain gitu. Berarti yang kamu pakai sekarang TikTok juga pakai berarti? Selain TikTok pakai Instagram? juga, iya. TikTok, Instagram, kadang Facebook, dan aku punya web juga yang kadang-kadang aku update di situ gitu. Oh, itu gimana caranya kamu bagi untuk share untuk semuanya lah informasi mengenai Oriflame di beberapa tools seperti itu, Shell? Kalau untuk branding Oriflame mungkin lebih ke TikTok sama di Facebook juga sih Kak. Jadi kalau untuk di Facebook sama kan konsepnya itu sama kayak di Instagram ya. Kayak misalnya apa yang kita share di Instagram ya biasa otomatis share ke Facebook juga gitu kan. Kalau di TikTok mungkin sebenarnya lebih ke produk sih kalau aku ya. Jadi lebih ke sharing-sharing testimoni, sharing-sharing review aku pakai produknya. Biasa aku edit video tuh di TikTok gitu Kak. Jadi lebih cepat juga ya kalau buat aku lebih menarik, lebih mudah juga buat editnya gitu. Jadi aku pakai Oke, si TikTok itu sebagai tools. Oke, ini semua teman-teman di sini pasti kan maksudnya mereka menggunakan TikTok juga, tapi kan ada beberapa juga yang mungkin belum gitu dan mau untuk mencoba menggunakan TikTok. Boleh nggak sih kamu kasih tips dari sisi Michelle saat branding dengan menggunakan TikTok yang tadi kamu udah bilang kamu lebih banyak adalah untuk produk ya kan? Dan itu Iya. menurut kamu itu lebih mudah gitu. Padahal sebenarnya waktunya itu kan agak lama, apalagi kalau untuk ngedit-ngedit gitu kan. Tapi kalau kamu bilang tadi enggak, oh TikTok kayaknya mudah aja gitu kan. Boleh nggak sih? Aku sebenarnya sama setuju banget di waktu awal itu, aduh susah banget ya si TikTok ini ngeditnya take-nya aja berapa kali gitu kan. Tapi setelah beberapa kali itu aku akhirnya sebenarnya solusinya adalah hilangin perfeksionisnya kita gitu. Karena yang bikin take-nya banyak tuh apa sih? Karena kita kan ngerasa kayak ih belum bagus gitu kan. Nah itu sih yang aku setelah aku hilangin rasa perfeksionisku itu aku akhirnya satu take jadinya kayak apapun yang penting aku edit terus udah gitu. Jadi kuncinya memang di situ Kak. Karena kalau kita terlalu perfeksionis nggak jadi-jadi konten kita gitu. Jadi mungkin dibatasin aja gitu ya kayak limit lah diri kita sendiri mungkin 2-3 take udah sejadinya. Apresiasi aja bahwa kita udah coba nih sebagus mungkin gitu. Itu sih karena yang penting udah sering banget disebut ya yang penting itu kuantitas kan balik lagi bukan iya sih memang kalau bagus tuh pasti ntar dilihat banyak orang dan segala macam tapi balik lagi kita juga butuh untuk konsistennya posting setiap hari kuantitasnya gitu ya samalah kayak branding di Instagram tiap hari juga gitu kan itu sih tapi untuk TikTok aku memang masih usaha untuk tiap hari juga Kak tapi itu memang ya PR kita semua lah ya. Kamu berarti per hari itu bisa buat berapa video di TikTok? Shell. Nggak sampai banyak sih Kak. Kalau TikTok sebenarnya so far masih yang satu hari satu aja tuh bagus gitu ya. Karena aku lagi parah banget juga kan jadwalnya. Jadi sebenarnya asal aku posting, bahkan posting sekedar kayak lagi main sama anjingku gitu, ya udahlah aku posting aja gitu. Tapi memang aku lebih fokus ke Instagramnya sih Kak. Kalau di Instagram itu ya aku begitu ngelihat story, aduh iya lupa posting hari ini gitu. Nah itu aku langsung cari kira-kira apa ya yang bisa diposting. Memang lebih ke Instagram sih karena semua orang masih di situ gitu. Ya, emang sih masih di situ. Tapi kamu nargetin nggak sih per hari itu harus punya atau harus buat video berapa gitu? Kalau video sih sebenarnya aku enggak pakai target gitu ya, asalkan aku menceritakan sesuatu hari ini gitu. Kayak misalnya hari ini pengen cerita tentang Korea, ya udah aku cari deh nih foto dulu pas kecil diajak ke Korea jalan-jalan gitu ya, supaya jadi konten juga gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi memang yang penting menceritakan sesuatu aja sih targetnya, supaya nggak terlalu pressure ke aku juga gitu Kak. Tapi paling nggak ada lah ya. Setiap Iya hari itu pasti betul. ada.
Oke, Iya. guys, tadi dikasih singkat banget tips TikTok sama Michelle, dan which is ini kalau menurut aku sih ada benernya juga gitu, dan emang kita harus bisa coba untuk lakukan apa yang Michelle sudah lakukan gitu kan. Karena ternyata kalau misalnya mau buat video, jadi Michelle ini memang sering juga buat video produk khususnya itu di TikTok gitu kan. Tapi yang paling penting saat ini kalau misalnya pakai toolsnya TikTok, usahain kita tidak harus menjadi perfeksionis, tidak harus menjadi yang sempurna banget gitu. Kayak misalnya kita mau foto aja kan, lihat dulu, pasti yang dilihat itu zoomnya adalah foto kita gitu. Ini ada aja gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kelihatan gitu, tapi kayak kita mengada-ngada gitu. Nggak, ulang lagi, retake lagi gitu. Tapi ini bagus banget. Michelle bilang adalah ya pokoknya usahain untuk kita itu jangan terlalu sempurna aja gitu. Paling tidak mungkin bisa ditargetin 2 sampai 3 take ya, jadi diambilnya itu ya pokoknya 2 sampai 3. Setelah itu ya udah done gitu. Itu aja langsung dibuat aja gitu, dan edit aja langsung hasilnya saat itu. Karena pada saat kalau misalnya kita merasa wah ini kurang bagus nih, wah ini itulah yang akan buat kita jadinya lama. Bener nggak sih? Itu udah bener ya sih Betul, sebenarnya. nggak jadi-jadi videonya. Nggak jadi-jadi. Atau mungkin yaudah udah ada gitu, terus nanti kita nunda lagi karena maksudnya nanti dia pengennya buatnya yang lebih sempurna lagi, lucu ya kayaknya misalnya backgroundnya ini gitu. Iya sih, benar-benar benar banget. Ini aku suka banget nih tips TikTok ya teman-teman, jadi bisa untuk dicoba dari tipsnya Michelle. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman kamu sendiri yang seusia kamu gitu kan ya, itu masih main Facebook itu masih ya? Kalau Instagram nggak usah lah ya, nggak usah diomongin, itu semua masih apa Uh, muda. Sebenarnya Facebook itu banyak kan teman-temanku yang dari luar negeri, Kak. Jadi bahkan mereka tuh udah tahu banget aku Oriflame gitu, karena kan di beberapa negara mereka ada juga lah Oriflame. Jadi mereka pun kenal sebenarnya. Uh, Kalau untuk teman-teman yang seangkatanku, Facebook itu buat networking sih, Kak. Jadi lebih ke bisnis. Kayak misalnya mereka mau ngepromot aku gelap banget ya, BTW. Misalnya mau ngepromot usaha mereka, itu pasti lewat Facebook gitu. Jadi memang lebih ke profesionalnya bahkan sekarang Facebook tuh. Oke, jadi emang bisa ngebedain gitu ya, kalau untuk Facebook itu emang lebih ke arahnya adalah tetap ke arah profesionalnya. Iya, betul. Beda sama Instagram ya. Instagram kan lebih ke yang fun-fun ya. Gitu kan, iya emang, karena maksudnya kan ya udah menjamur kemana-mana. Iya sih, bener juga. Tuh ada tips lagi tuh dari Michelle gitu. Kalau Facebook itu lebih ke arah profesional, tapi kalau untuk Instagram itu memang lebih ke arah fun, umum gitu kan. Shell, kamu punya rencana nggak sih, planning? Maksudnya, apakah kamu juga takut meninggalkan jaringan kamu saat kamu nanti pergi ke Italia untuk S2-nya, terus ada rencana apa aja kah gitu loh untuk jaringan kamu supaya tetap kuat dan bertumbuh? Iya, pastinya lah ya Kak, pastinya ada kepikiran juga kan, aduh gimana ya nanti waktunya beda gitu kan. Terus juga pasti kesibukanku kan harus adaptasi lagi gitu ya, yang biasanya udah rutin nih tiap hari itu kerja jam berapa sampai jam berapa. Ini kan kalau namanya juga murid ya, kan bergantung banget sama jadwal dari sekolah gitu kan. Nah itu sih memang aku lumayan deg-degan Kak, tapi aku selama aku udah komit gitu, aku komit nih bakalan mau tetap jalanin Oriflame-nya gitu saat di sana. Ya maksudnya nanti bisalah cari cara evaluasi lagi, pastinya butuh proses juga sih. Untuk planning sih sebenarnya kalau aku kan pribadi jalannya memang online banget Kak. Dari awal bahkan sebelum pandemi itu aku memang udah sangat online. Jadi nggak terlalu khawatir sih untuk komunikasi sama downline gitu karena memang ya udah terbiasa juga merekanya. Kalau aku nih selalu available kok by telepon gitu, selalu bisa kok ngechat aja di WA gitu. Jadi ya lebih mungkin amannya di situ ya karena merekanya udah tahu aku ada gitu. Online Bang. Iya. Walaupun kamu jauh, tapi tetap komunikasi atau hubungan itu tetap berjalan karena kondisinya kamu dari awal pun sampai sekarang menjalankan itu secara online banget, ya kan? Iya, betul. Di situ sih mungkin lebih ke konstannya di situ ya, karena memang udah biasa online. Terus ngomong-ngomong, mama sama papa nggak keberatan kamu
ngejalanin atau bisnis Oriflame gitu? Awalnya sempat nyindir-nyindir, Kak. Cuma dari mereka tuh sebenarnya bukan keberatan karena malu atau apa ya, tapi mereka tuh lebih kayak, paling kamu juga 1-2 bulan bosen gitu. Karena mereka tahu banget lah aku orangnya tuh bosenan banget, Kak, sebenarnya gitu. Tapi pas mereka lihat aku SM, ternyata setelah 1 tahun masih jalanin, bahkan SDIR, itu mereka yang kayak malah jadi worry gitu, kayak nanti kamu pas F2 gimana Oriflame-nya gitu. Malah mereka yang gimana gitu loh nanti, tapi aku udah bilangin nggak apa-apa, aku jalanin online kok gitu. Oh, tapi maksudnya mama sama papa ini lucu juga ya, maksudnya mereka worry-nya itu tahu karena putrinya ini memang bosenan gitu kan, tapi ternyata pas kamu menunjukkan sesuatu atau ada hasilnya di Oriflame, mereka malah khawatirnya malah beda lagi gitu kan ya. Iya. Terus Jadi mereka tuh udah sayang gitu, Kak, kayak ini kan kamu udah terbukti banget, udah punya jaringan yang growing juga gitu kan, masa iya sih ditinggalin? Enggak kok, nggak ditinggalin, makanya aku gitu. ya ampun, ini banget sih, apa namanya, tersentuh banget aku, mama maksudnya sampai mikirin kayak gitu gimana gitu loh. Jadi kayaknya mereka itu pun tahu ya berarti bahwa Oriflame itu bisnisnya adalah social selling tuh mereka tahu ya. Support banget setelah aku membuktikan sih, Kak. Karena sebelum itu kan mereka ngelihatnya, nih anak ngapain sih jalaninnya setengah-setengah gitu kan. Tapi setelah aku membuktikan, bahkan sampai dari upline-upline tuh juga ada apresiasi gitu kan, itu bener-bener kayak langsung mereka yang terbuka gitu matanya. Kayak ibarat aku tuh melek kan pas dikasih tahu Bangkok, nah mereka tuh melek saat aku SM gitu. Kayak gitu sih, jadi merekanya juga baru yang sadar, ih serius ya ternyata gitu. Terus mereka udah pakai ini produk-produknya Oriflame juga. Kamu ganti dong Oke. semuanya di rumah. Udah pakai sih beberapa, kayak mama tuh pakai skincare, papa pakai food creamnya, adekku bahkan pakai skincare-nya juga gitu. Wow, kece banget. Terus saudara-saudara gimana, Shell? Dari sepupu ya maksudnya? Iya, saudara-saudara mungkin tante, om, ada nggak sih Iya. maksudnya yang mereka tuh kayak ibaratnya merendahkan atau yang kamu tuh gitu loh dengan posisi kamu yang sudah enak kerja begini gitu, ada nggak sih dari keluarga terdekat sendiri gitu loh? Sebenarnya beda-beda ya, Kak, karena ada justru malah yang pertama ngelarisin jualanku itu sepupuku. Ada yang langsung beli ya bahkan, ada juga yang memang jalanin MLM lain. Jadi ya sebenarnya udah nggak asing gitu sama bisnis MLM gitu ya di keluargaku. Ada juga sih yang nyindir-nyindir gitu kayak gimana Oriflame-nya gitu, tapi dengan ada yang nyindir gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya aku balik lagi aku yang jalanin gitu kan ya, Kak. Jadi dan dari mama papaku aja support, terus ngapain aku dengerin yang iseng nyinyir-nyinyir cuma kadang-kadang doang, bahkan kan ketemu paling berapa bulan sekali sih gitu. Iya, benar. Yang paling penting Iya. adalah keluarga terdekat kita, maksudnya adalah kayak mama, papa itu sudah mendukung kita gitu kan. Itu sih kalau misalnya ada orang lain ngomong apa ya udahlah ya biarin aja gitu. Iya. Atau udah ada hasilnya Betul. juga kan. Oke, ini ada yang nanya, tadi udah dikasih tahu nih kayaknya mereka baru masuk tips cara kerja di Oriflame online kakak gitu. Tadi udah dijelasin kalau misalnya Michelle itu memang selalu branding ya, dan memang cara kerjanya Michelle itu selalu online banget dari di awal sampai sekarang gitu. Michelle, kamu boleh nggak kasih masukan buat ke kita gitu kan, 3 tips kerja ala Michelle itu seperti apa sih? Oke, boleh. Kalau aku sebenarnya tips yang paling utama tuh biasa konsistenin semangat, Kak. Karena aku ketemu orang banyak banget yang semangatnya cuma awal bulan doang, bener gak sih? Begitu dikasih tahu hadiah, bagus banget air fryernya, bagus banget mesin kopinya, itu semangat. Apalagi Korea ya, Kak. Begitu dikasih tahu Korea, aku mau banget gitu, langsung pasti banyak banget yang datang buat mau gitu loh. Tapi
itu semangatnya konsisten nggak sampai benar-benar dijemput tuh si hadiah-hadiahnya, bener-bener dikerjain nggak, itu tuh yang masih jadi PR gitu ya. Jadi biasa aku bilang sih yang memang PR banget itu adalah menjaga semangatnya, karena dulu aku ngerasain banget Kak, meskipun targetku belum on track, itu udah menuju akhir bulan tapi masih jauh banget, tapi karena sebulan itu aku udah komit sama diriku sendiri, pokoknya apapun yang terjadi lu bakal tetap ngerjain Oriflame-nya dengan semangat yang sama kayak awal bulan. Dan akhirnya nyampe ke targetnya. Itu pun juga di luar dugaan banget, tapi karena memang ya itu kuncinya, karena aku tetap ngerjain dengan semangat yang sama, pasti vibrasinya tuh nyampe kan ya ke downline juga kan, makanya itu benar-benar yang paling penting gitu. Terus kalau kedua sih mungkin nurut aja sama upline gitu ya Kak. Karena aku dari awal banget tuh nggak ngerti jualan tuh caranya gimana, apalagi ngeprospek, apalagi ngerekrut, itu aku nggak tahu sama sekali, dan bener-bener cuma belajar dari upline, nurutin masukannya dia gitu. Jadi ya udah, bener-bener kuncinya tuh cuma nurut upline, duplikasi upline gitu, yang memang udah ya udah lebih terbukti duluan kan, udah sukses duluan juga. Satu lagi mungkin apa ya, konsisten ngerjainnya kali ya, karena nggak cuma semangat aja kan, tapi kalau semangat doang nggak dikerjain ya sama aja bohong gitu ya. Ya berarti yang ketiga ini ya kerjainnya gitu, harus dengan to do list yang jelas gitu ya setiap hari. Kalau ngerjainnya cuma seingatnya doang itu juga kan nggak bisa, atau kayak tiap hari masih mikirin, aduh harus ngapain ya Oriflame-nya, aku pengen ngerjain nih tapi ngerjainnya apa ya, itu juga nggak bisa sih menurutku Kak. Jadi memang harus tiap hari teratur dengan to do list yang jelas dan tiap hari dikerjain gitu. Oke, tetap poinnya adalah to do list itu sih paling penting banget sih. Iya betul, kalau kerjainnya seingatnya kan nggak bisa ya Kak. Iya, karena kan misalnya kalau kita nulis kan kita tahu ya to do list kita mau ngapain nih, 1, 2, 3, 4 kayak begitu kan. Terus ngomong-ngomong, kamu kenal semua kedalaman di jaringan kamu? Untuk yang udah split out sih mungkin aku kenal sama yang udah membuktikan diri kali ya Kak, tanda kutipnya gitu, yang udah lebih menonjol lah gitu. Tapi kalau untuk di PG itu aku kenal sampai bawah sih. Target kamu kalau ke Seoul tuh berapa orang, Shell, dari jaringan? Wah, mungkin belum muluk-muluk ya Kak. Sebenarnya targetku itu masih 3-4 orang lah. Kan berarti udah 1 orang kan, berarti masih butuh ada beberapa orang lagi dong? Iya, dari dia pun kan akan mengajak ya Kak. Pastinya. Jadi iya, ya mudah-mudahan lebih dari itu. Amin, semoga. Shell, terus kamu ini nggak planning untuk ke London nggak? Ngejar nggak? Pasti dong Kak, kan udah kangen banget. Udah kangen banget sama London, jadi memang sangat-sangat ngejar gitu. Sebenarnya Spain pun ngejar, tapi memang masih meleset, jadi nggak apa-apa, aku balas dengan London kali ini. Oke, kita ngomongin London ya, Shell, karena kan kamu kan lulusan accounting sama finance-nya di sana gitu kan, di sono gitu kan. Terus tempat apa sih yang jadi favorit? Jadi kalau misalnya nih nanti teman-teman yang di Kupat Tahu dapat tiket ke London gitu kan, terus langsung keingetan, ini nih kata Michelle di sini nih gitu. Tapi aku suka banget sih, itu negara paling, aduh ya ampun, wow banget sih. The best ya Kak. Banget. Setuju. Kalau aku kan memang hobinya membaca ya Kak. Jadi aku tuh tiap di London itu aku pasti cari-cari toko buku vintage. Toko buku yang jual buku bekas Kak. Karena aku justru semakin bukunya itu terlihat kepake, itu tuh aku semakin suka gitu. Jadi aku memang ke toko-toko buku seperti itu, dan banyak banget ya, nggak cuma toko buku aja, kayak toko gitar, CD-CD ya, musik, itu kan banyak banget ya yang toko-toko vintage gitu kan. Bahkan baju-baju pun banyak kan. Itu yang aku suka sih dengan di London tuh banyak banget. Jadi aku pasti keliling Kak, keliling toko-toko kecil gitu kan. Aduh, keren banget.
Tuh, guys, kalau misalnya kesukaannya hobinya sama sama Michelle, ya kan, suka baca buku gitu kan. Pokoknya manfaatin cari di toko-toko vintage yang tadi Michelle udah jelasin di situ jual, berarti jualnya murah dong ya, Michelle ya? Murah banget, itu tuh cuma 1 pound biasa satu buku, yang berarti Oh, berapa? oke. 20.000. 20.000. 20.000 Kak. Murah banget kan ya buku-bukunya. Wow, tuh murah tuh guys. Jadi pokoknya udah dapat ini juga nih dari Michelle nih. Kalau misalnya ke London, terus Udah baju-baju ada to do juga list-nya kalau ya Kak. misalnya kalau misalnya suka yang berbau vintage, pokoknya di sana juga banyak lah ada beberapa gitu kan. Kalau kamu, seingat kamu yang tempat favorit untuk nongkrong-nongkrongnya anak-anak muda di London, apa namanya, Shell? Di London tuh aduh banyak banget Kak. Karena aku tuh suka ini kan apa namanya cafe hunting juga ke tempat-tempat yang kafenya tuh unik. Jadi kayak ada satu tuh yang temanya aku udah nggak inget sih namanya tapi mungkin bisa di Google ya. Ada satu yang temanya tuh Alice in Wonderland gitu. Jadi benar-benar satu kafe tuh ya gitulah temanya gitu. Kebayangkan yang benar-benar gila banget dekornya gitu. Terus dari Luas dong menunya berarti, juga Shell. kenapa? Kafenya luas dong. Luas. Memang luasnya tuh ya tinggi gitu lah ya Kak. Ya kan. Dan itu aduh ya ampun banyak banget yang bertema kayak gitu. Apalagi ini ya kalau yang suka Harry Potter. Kan ada tuh Ya. Harry Potter World ya di London kan. Ya ampun wajib banget. Iya Sangat benar, rekomen. benar-benar. Karena sebenarnya di waktu pas aku ke sana juga ternyata tempat apa namanya keretanya si Harry Potter itu kalau yang kan ada tuh di salah satu apa sih di salah satu kereta gitu kan ada tuh kan ya itu antrenya tapi panjang banget. Itu Iya. yang kalau iya kan benar kan dan itu juga lumayan harus bayar kalau misalnya minjem scarf yang panjang gitu jadi nanti Iya. sama mereka Buat diterbangin foto kayak di gitu. keranjang itu ya Kak Iya, yang di iya, troli itu kan ya. iya, itu aku banget. Tapi aku juga ke museumnya waktu itu, ah, itu sih keren banget, Iya. tahu nggak sih? Berasa banget kayak jadi nginget-nginget gitu kan ya, wah Harry Potter waktu pas saat di sini gitu kan ya. Jadi kayak kepengen terbang Bener. itu akunya. Spotnya banyak banget yang keren-keren pokoknya udah itu nggak bakal kehabisan spot foto. Oke, Michelle, kamu harus ngejar pokoknya biar kamu banyak, kembali lagi memori kamu, ya kan, di London. Amin kak. Amin Terus sekenceng-kencengnya. biar bisa ngajak juga downline terusnya kamu bilang oh nih waktu itu aku di sini nih terus mungkin juga kamu tunjukin university kamu di sana gitu kan aku di sini nih lulusnya waktu itu ya kan seru banget itu pasti. Yo pasti keren banget makin banyak yang kesana. Shell nggak berasa loh Shell ini udah sampai jam 5 lewat nggak apa-apa. Eh, Michelle boleh nggak kasih apa ya kayak tips buat kita semua yang ada di sini gitu kan ya atau quotes dari Michelle silakan Michelle. Oke ini tips secara umum gitu ya kak. Secara umum. Oke, kalau aku sih mungkin lebih ke impian ya, karena kan kita selalu ngomongin why. Tapi menurutku tuh impian beda-beda ya setiap orang. Kayak coba deh gali lagi gitu. Kayak misalnya dulu tuh aku waktu disuruh cari impian, itu aku dicontohinnya masih yang sangat umum. Kayak misalnya mau beli gadget baru nggak sih? Atau ya ganti HP, ganti laptop. Biasa kan yang paling umum seperti itu ya kak. Tapi ternyata setelah aku gali-gali lagi ya sebenarnya why besar aku tuh ternyata bukan itu, tapi memang lebih ke yang tadi aku pingin resign-nya, aku pingin possible-nya, pingin rekognisinya gitu kan. Jadi mungkin coba gali why sendiri tanpa terpengaruh sama upline maupun orang-orang sekitar gitu. Sebenarnya ini sih why itu kan memang boleh banget ya kayak kita buat orang tua gitu kan, buat adik misalnya. Boleh banget tapi jangan sampai itu tuh sebenarnya bukan yang benar-benar ada di dalam hati kita gitu. Maksudnya tuh jangan terpengaruh kayak gitu. Oke, aku setuju banget sama Michelle. Kalau kayak gitu, Michelle, terima kasih banyak dengan usia 23 tahun yang bukan 25.
Dikasih bonus Kak, nggak apa-apa. Berarti maksudnya kita pengen Michelle itu masih tetap akan bertahan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, Pasti 8 tahun, dong. 10 tahun dan sampai panjang itu loh maksudnya di Oriflame itu. Jadi nanti ketemu nih sekarang 23 tahun depan, 24 tahun depan 25 gitu Amin. kan. Itu maksudnya Shell. Oke, Terselubung ya Kak. pokoknya maksudnya dan intinya adalah ke situ lah ya Michelle ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama Michelle yang ternyata asli background-nya dan planning-nya bahkan dengan usia 23 tahun yang sudah lulus sebagai seorang accounting sama finance, double degree di Inggris di London ya guys ya, terus tetap mau melanjutkan bulan depan itu S2-nya di Itali ya kan, tapi ngambil major yang lain, ngambil jurusan lain ya teman-teman, lebih ke arah social media sama brandcom-nya gitu kan. Aku doain semoga Michelle sukses terus dimanapun kamu berada. Amin. Ya, dan pastinya juga kamu harus membawa downline kamu karena kan pastinya kamu juga tahu why-nya mereka apa dan salah satunya mungkin ingin pergi ke Seoul ya kan, dan itu kamu harus bantu untuk wujudkan dan kamu juga wujudkan untuk bisa dapetin tiket ke London biar Amin Kak. Pengen banget loh. biar memori gitu kan, dan nanti ketemu gitu kan sama aku, nanti kali aja aku diajak ke Alice Wonderland yang cafe itu kayaknya seru banget. Tadi aku mikir Ini cafe hunting ya Kak. iya, kayak keren banget sih gitu kan. Terus mungkin nanti teman-teman di sini yang suka juga dengan yang berbau vintage, yang barang-barang lama, mungkin mau cari buku-buku bekas itu kan, itu juga tadi udah direferensiin sama Michelle. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Michelle. Salam buat mama, papa, sama ade dan sehat-sehat terus ya Michelle ya. Makasih ya Kak. Ya ampun kesempatannya ini tuh dilihat banyak Terima orang kasih. dengar. Aku juga makasih banget, malah senang gitu Michelle ada di Kupat Tahu aku hari ini. Tahun 2021. Bye Michelle. Dadah Kak, makasih ya. Makasih. Oke guys, sekian dulu untuk Kupat Tahu hari ini. Pastinya seru banget kan gitu. Tiap hari tuh kayak bukan aku aja kayak yang wow gitu kan. Tapi pasti teman-teman yang ngikutin Kupat Tahu itu gila keren-keren banget karena semua ceritanya tuh berbeda gitu loh. Dan itu bisa kita buktikan ke orang-orang di luar sana bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu yang backgroundnya beraneka ragam, yang mereka sudah bekerja gitu kan, bahkan ada yang profesional sebagai ada beauty content creator dan lain-lain gitu, tapi tetap menjalankan bisnis Oriflame karena mereka berpikiran bahwa ini adalah bisnis jangka panjang. Mereka butuh untuk kepastian dan satu hal lagi mereka ingin direkognisi, diakui. Ya inilah tempatnya guys gitu loh. Di Oriflame inilah tempatnya untuk mendapatkan semuanya. Oke, kalau kayak gitu aku mau undur diri. Yang masih tetap semangat puasa tetap terus ya, bentar lagi azan maghrib. Dan untuk teman-teman yang sudah berbuka, selamat berbuka dengan yang manis-manis dan pastinya di Kupat Tahu. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama dan semoga sinyalnya juga bagus. Bye-bye. Thank you guys.